Oke guys, mungkin beberapa dari kalian udah ada yang tahu ya kalau video ini adalah membahas tentang barang yang goib alias ya belum diperjualbelikan di Indonesia atau hadir resmi di Indonesia. Dan kali ini barangnya itu adalah sebuah drone yang baru beberapa hari atau beberapa jam yang lalu itu diumumin ya. Drone itu adalah DJI Mini 2. Oke, DJI Mini 2 sendiri adalah penerus dari tentunya DJI Mavic Mini ya. Dan tentunya udah ada beberapa upgrade ya dari segi spesifikasi ataupun fiturnya dari versi sebelumnya. Oh ya, disclaimer sedikit bahwa ya di video ini kalau kalian masih ngomong apa ya, barangnya belum megang. Ya iya emang kan gue ngebahas cuman dari spesifikasi dan juga perkiraan harganya ya, bukan video review. Jadi ini nggak usah tanya atau bilang ya barangnya nggak ada atau apalah. Ya gue juga minta maaf kalau di video ini ada sedikit kesalahan atau ya perbedaan dengan yang aslinya nanti ya, karena gue cuman ngelihat dari video ataupun dari reviewer lain yang di luar sana, karena barangnya emang belum gue pegang gitu. Oke, yang pertama mau gue bahas di sini adalah tampilan bodinya. Kalau dari bodinya katanya sih nggak ada perbedaan terlalu jauh, bahkan bobotnya pun hampir sama, yaitu sekitar 249 gram. Karena katanya kalau di Amerika sana itu drone yang boleh terbang bebas, yang nggak perlu izin ya, itu maksimal itu bobotnya harus kurang dari 250 gram. Jadi kalau Mavic Mini 2 ini ya udah bisa terbang bebas tanpa perlu izin gitu. Kalau lebih dari 250 gram ya kalian terpaksa harus punya izin terbang dulu kalau mau terbangin drone di Amerika sana ya. Tapi kalau di Indonesia sih ya katanya sih ada ya, cuman ya begitulah hukum di Indonesia ya, kadang ada kadang enggak. Mungkin setahu gue ya kalau kalian terbangin drone di sekitar tempat-tempat pemerintahan kayak kedubes atau apapun itu ya mungkin kalian bakal diomelin sama security-nya gitu. Gue sih pernah ya. Intinya jangan nerbangin di tempat-tempat penting. Tapi kalau di gunung ataupun di hutan ya terserah kalian lah. Oke, kalau dari tampilan drone-nya kayak yang tadi gue bilang nggak ada perbedaan sama sekali. Mungkin dari dimensinya kali ya nanti bakal kita tahu sih. Ya mungkin lebih besar sedikit ataupun lebih kecil sedikit. Yang pasti dia masih menggunakan tipe yang drone lipat. Jadi itu dimensinya juga lebih compact gitu, bisa dilipat-lipat. Nah, perbedaannya lagi ada di remote controlnya, yang di sini gue ngeliat ya, dia lebih mirip si DJI Mavic Air 2. Mantep sih, ini remote yang paling nyaman gue pegang sih sejauh ini ya di kalangan entry level drone, karena dia dimensinya besar, terus handlingnya juga enak gitu di tangan ya. Ya ini sebuah langkah yang bagus dari DJI Mini 2 ya. DJI Mini 2 juga mengalami perbaikan di sektor konektivitas Wi-Fi dengan menggunakan OcuSync 2.0 yang katanya mendukung jarak sampai 10 km terbangnya. Buset, itu udah nggak kelihatan. Itu udah nggak kelihatan itu drone, bener. Gue paling ngeri sih kalau udah drone-nya terbang terus nggak kelihatan lewat mata ya. Langsung aja gue balikin lah. Terus katanya juga bisa tahan angin ini sampai 24 meter per jam kecepatan anginnya ya. Jadi ya goyangannya itu sedikit lebih stabil dibanding versi sebelumnya. Nah, belum lengkap rasanya ya kalau kita belum ngebahas resolusi video yang dihasilkan dari drone ini. Di DJI Mini 2 ini maksimal resolusi yang bisa kalian hasilkan itu sampai 4K 30 fps dengan 100 Mbps. Widih, itu udah bagus sih menurut gua. Ataupun ada pilihan lain menggunakan Full HD di 60 fps yang ya kalau kalian mau bikin slow-mo ya bisa pakai di Full HD 60 fps ini. Nah, mode fotonya juga selain JPEG katanya bisa mendukung mode RAW juga. Terus untuk ukuran sensornya dia masih menggunakan ukuran yang sama, yaitu 1,5,3 inci ya. Tapi durasi penggunaannya ini sedikit lebih lama dari sebelumnya, itu sekitar 25 menitan atau sekitar 27 menit, dan di DJI Mini 2 ini bisa sampai 31 menit. Ya udah pasti ya baterainya ini lebih besar mungkin ya dari versi sebelumnya. Oh ya, untuk gimbalnya sendiri DJI Mini 2 ini masih pakai yang 3 axis ya, kalian nggak usah khawatir, jadi videonya itu tetap stabil. Dan tadi gue lupa bilang di kekuatan sensornya, ya ukurannya tetap 1,5,3 inci dengan kekuatannya
itu tetap 12 megapiksel, jadi belum 20 megapiksel atau 24 megapiksel ya. Nah, yang baru lagi dari DJI Mini 2 ini adalah, nah si lensanya ini bisa mengalami zooming sampai 4 kali zoom. Tentunya dengan resolusi yang berbeda. Kalau 4 kali zoom itu berada di resolusi Full HD, kalau di 4K itu biasanya cuma sampai 2 kali zoom lah. Oke, kesimpulannya kalau menurut gua soal drone itu, ya kalau DJI itu hasil gambarnya udah pasti nggak terlalu beda jauh ya, tergantung dari levelnya, yang entry level ataupun yang profesional gitu. Paling perbedaannya cuman di fitur dan juga spesifikasi drone tersebut. Nah, untuk soal harganya, drone ini katanya dibanderol sekitar $499, itu yang paket basic, atau kalau dirupiahin sekitar 6,4 jutaan kali ya sekarang. Terus kalau yang kombonya itu bisa sampai 8,5 atau 8,6 jutaan lah. Dan itu harga dari luar ya, belum masuk ke Indonesia. Kalau masuk ke Indonesia kan nanti ditambahin pajak dan lain-lain. Ya mungkin lebih sedikit lah. Lebih 1 sampai 2 jutaan lah. Yaudah, mungkin segini aja pembahasan kita tentang DJI Mini 2 ini. Dan udah, sampai ketemu di video selanjutnya.